Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak Bapak semuanya. Siang, Pak. Selamat siang, Pak. Bagaimana kabar kalian? Sehat kan? Sehat, Pak. Sehat, Pak. Baik. Di sini sebelum kita memulai pembelajaran kita pada siang ini, sini Bapak akan melihat absensi kalian atau daftar hadir kalian. Sini akan Bapak panggil satu persatu. Herdi Perdana Sembiring. Hadir, Pak. Saya, Pak. Juara Panggabean. Hadir, Pak. Fadli Rahman. Saya, Pak. Aan Cidabutar. Hadir, Pak. Baik. Nah, jadi sebelum kita memasuki pembelajaran kita, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini saya meminta kepada saudara Fadli agar membawakan doa. Kepada saudara Fadli. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut ajaran agama kita ya. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih kepada Fadli yang sudah memimpin doa sebelum kita pembelajaran pada pagi ini. Baik, berhubung kondisi sedang COVID seperti saat ini ya kan, jadi kelas kita ataupun sekolah kita adakan secara online seperti ini. Namun ada peraturan ketika kita memasuki kelas online, yaitu kepada seluruh siswa agar selalu off, agar selalu menghidupkan kameranya, dan yang kedua mengunmute-kan atau mematikan mikrofonnya ketika tidak ada hal penting yang ingin ditanyakan. Kemudian kepada siswa, jika berhalangan hadir ataupun tidak bisa mengikuti kelas, agar segera menginformasikannya kepada guru. Ya kan? Bisa dimengerti anak-anak semua? Jadi, adapun materi kita pada siang ini yaitu mengenai materi jenis-jenis kabel listrik. Nah, berhubung sebelum kita memasuki praktek instalasi listrik, kita harus mengetahui dan menguasai dan memahami jenis-jenis kabel listrik. Karena kabel listrik itu ada banyak jenisnya, dari mulai dia kabel tunggal, kemudian kabel serabut, dan kabel fiber optik dan lain-lainnya gitu kan. Jadi siswa Bapak harapkan harus mampu dan bisa mengetahui jenis-jenis kabel listrik. Nah, langsung saja kita memasuki materi kita, yaitu mengenai jenis-jenis kabel listrik. Nah, jadi kabel listrik sendiri ya kan itu memiliki sebuah pengertian dan juga memiliki jenis-jenisnya gitu kan. Jadi di sini Bapak akan menjelaskan mengenai jenis-jenis kabel listrik, mengenai jenis-jenis kabel listrik dan juga mengenai pengertian dari sebuah kabel listrik. Nah, jadi kabel listrik itu sendiri merupakan diambil dari bahasa Inggris yang biasa disebut dengan electrical cable, adalah sebuah media untuk menghantarkan arus listrik yang terdiri dari konduktor dan isolator. Jadi kabel listrik ini sendiri idealnya sebuah jembatan untuk menghubungkan dari titik satu ke titik lainnya gitu kan. Jadi jika ada sungai gitu kan, ketika kita ingin menyeberang, maka ketika kita tidak bisa berenang, maka satu-satunya jalan adalah kita membuat sebuah jembatan. Sama seperti dengan kabel listrik. Jadi kabel itu sendiri adalah sebuah media ataupun sebuah perantara untuk menghubungkan dari titik satu ke titik lainnya. Dan kemudian kabel listrik ini sendiri terdiri dari sebuah konduktor dan isolator. Jadi
kabel listrik ini dia terdiri dari sebuah pembungkus dan juga sebuah inti gitu kan yang untuk menghantarkannya. Kemudian informasi mengenai sebuah kabel yang penting ialah di sebuah kabel itu biasanya tercetak ukuran kabel, tegangan nominalnya, dan kode bahan. Pasti adik-adik semua ini bertanya ya kan, ukuran kabel itu yang gimana Pak gitu kan. Ya biasanya ukuran kabel tuh ada yang seperti ini dia. Nah, salahnya tidak bisa terlihat jelas. Di sini ada ukuran kabelnya, yaitu ukuran kabelnya sekitar 2 kali 2,5 mm untuk kabel yang ini. Ini adalah ukuran kabelnya. Dan kemudian tegangan nominalnya. Biasanya tertera dia tegangan nominalnya itu sekitar 300 sampai 500 volt. Jadi dengan kata lain, tegangan nominal ini tadi adalah sebuah tegangan ataupun arus yang bisa dialiri oleh sebuah kabel ini tadi. Jadi jika diibaratkan dengan sebuah manusia, ya kan, kabel ini tadi ibarat sebuah manusia gitu kan. Jika dia ukur dia hanya bisa mengangkat sebuah beban gitu kan, 40 kilo gitu kan. Namun dia dikasih lebih gitu kan. Jadi dia dikasih lebih untuk mengangkat beban 80 kilo gitu kan. Mungkin di awal-awal nggak apa-apa gitu, tidak terjadi apa-apa gitu kan. Namun kelamaan kita akan menua gitu kan. Lama-lama kita juga tidak bisa lagi mengangkat beban yang berat itu gitu kan. Akhirnya kita tidak berdaya gitu. Sama dengan kabel ini. Sama seperti kabel ini, ketika kita mendengar sebuah berita ataupun ada sebuah informasi mengenai kebakaran gitu kan. Salah satunya yaitu adalah jenis konsleting listrik. Jadi konsleting listrik itu sendiri itu diakibatkan oleh arus yang melewati sebuah kabel ini itu berlebih gitu kan. Seperti ini misalnya 300 sampai 500 volt gitu kan. Yang dialirinya itu 1000 gitu ya kan. Jadi lama-lama awal-awal itu nggak apa-apa, 1 tahun pertama nggak apa-apa, 2 tahun pertama nggak apa-apa, namun 10 tahun kemudian akhirnya si kabel ini tadi sudah lemah gitu kan, sudah nggak bisa lagi lah dia menahan beban berat itu, sehingga akhirnya eh, terjadilah sebuah percikan-percikan api yang membesar yang akhirnya membuat konsleting listrik dan akhirnya membuat rumah terbakar. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai pengertian kabel listrik ini? Saya Pak izin nanya Pak. Ya, baik. Pada Padli, apa yang mau ditanya? Saya masih bingung nih Pak. Berarti kan kalau kabel tuh ada konduktor dan isolator kan Pak. Ya, benar. Saya pernah jalan-jalanan Pak di pinggir jalan gitu. Saya tengoklah tiang-tiang listrik itu kan Pak. Ya, Dari kayak dia ada 2 tiang itu Pak. Mungkin apa namanya? Trafo ya Pak ya. ya benar. Saya nggak tahu juga Pak. Di atas itu tapi nggak ada, dia kabelnya nggak ada pakai ini Pak. Pakai isolator gitu Pak. Itu apa namanya Pak? Oh, jadi mengenai itu, kalau yang di atas sebuah trafo itu adalah sebuah jaringan transmisi menengah itu ya, namanya JTM. Itu dia memang dia itu isolator gitu kan. Namun di atasnya itu kan dia ada sebuah tumpuan yang bulat-bulat, itu pernah nampak kan kalau di tiangnya itu kan. Pernah Pak. Nah, jadi ini kan kabelnya itu kan yang di atas tiang itu kan. Nah, ini adalah konduktornya. Kemudian yang di bawahnya itu adalah isolator ya untuk penyekatnya. Jadi sehingga kan nggak kesetrum dia, nggak ada aliran listrik yang menyentuh ke bawah. Sampai di situ paham? Oh, paham Pak. Oke, Makasih ya Pak. baik. Untuk yang lain gimana? Sudah cukup jelas, Pak. Baik, kita masuk ke materi berikutnya. Nah, di sini ada jenis-jenis kabel. Jadi jenis-jenis kabel itu banyak sebenarnya sih. Nah, cuman kita ngambil dari yang paling simpelnya aja lah gitu ya kan. Yang ibarat yang sering kita jumpai gitu kan. Dan di sini menjadi sebuah catatan untuk kita. Khususnya untuk kalian nih, anak-anak Bapak gitu kan. Sebentar lagi kan, kalian kelas berapa? Kelas 11 kan? Iya, Pak. Iya, Pak. Nah, Ya. bentar lagi kalian kan akan melaksanakan praktek kerja lapangan gitu kan. Jadi Bapak itu berharap kalian sudah menguasai jenis-jenis kabel gitu kan. Jangan sampai nanti ketika kalian sudah PKL,
masuk ke dunia kerja gitu kan, kalian bingung gitu kan, oh ini jenis kabel apa gitu kan, ini kabel apa, fungsinya untuk apa gitu kan. Jadi Bapak berharap namanya di sinilah Bapak berharap kalian sudah menguasai jenis-jenis kabel gitu, karena malu gitu sebagai anak SMK nggak mengerti ataupun belum menguasai mengenai jenis-jenis kabel gitu kan. Nah, di sini jenis-jenis kabel yang pertama itu adalah pirate kabel. Yang ini dia nih, ini pirate kabel. Jadi pirate kabel itu sendiri yaitu sebuah kabel yang terbuat dari buah konduktor yang diisolasi secara individual. Kabel berpasangan atau pirate kabel ini sering digunakan untuk arus listrik AC dan juga arus listrik DC. Jadi untuk bentuk kabel, bentuk bendanya itu seperti ini dia. Bisa dilihat. Bisa, Pak. Nah, gimana? Nah, jadi ini kan dia memiliki, dia kan terlindungi, ya kan? Dia itu punya sebuah konduktor. Jadi ini konduktornya yang di luar. Kemudian ada lagi dia isinya 2 di dalam. Maaf kalau kurang jelas. Nah, ini dia bentuknya seperti ini. Kemudian kabel twin LED. Kabel twin LED ini yaitu sebuah kabel yang terdiri dari 2 konduktor dengan bentuk yang mirip dengan pita. Kemudian kabel twin LED ini biasanya digunakan sebagai media transmisi yang menghubungkan antena dengan receiver atau perangkat penerima sinyal. Kemudian perangkat media penerima sinyal ini yaitu berupa radio maupun televisi. Kabel twin LED ini sering disebut juga dengan kabel 300 ohm karena impedensinya adalah 300 ohm. Nah, kabel salahnya Bapak apa namanya ini lagi kosong pula ini kabel twin LED, jadi Bapak nggak bisa menunjukkan bagaimana bentuknya gitu kan. Kemudian kabel silet twin lead, ya kan. Jadi kalau untuk kabel jenis ini mirip dengan kabel berpasangan atau paired kabel, namun pada bagian dalam kabel dikelilingi oleh lapisan logam tipis yang terhubung ke wire konduktor ground. Lapisan logam ini, kemudian lapisan logam terdiri dari sebuah medan magnet atau bentuk menghindari gangguan untuk menghindari sebuah gangguan lainnya yang berpotensi menyebabkan sinyal noise pada kabel yang bersangkutan. Jadi untuk kabel silet twin lead ini sama seperti kabel apa namanya, sama seperti kabel ini, kabel koaksial. Jadi sama-sama di sininya itu. Nah, ini tuh dia ada sebuah lapisannya itu dari seng biasanya ataupun dari aluminium gitu kan yang membungkus kabel ini. Cuman bedanya kalau kabel koaksial itu seperti ini yang Bapak bilang tadi ya, ini bentuknya. Nah, nampak kan? Nampak, Pak. Nah, kalau kabel koaksial itu sendiri dia terdiri dari serabut. Nah, ini bagian ini adalah serabut. Nampak? Nampak, Pak. Kemudian ada itu tadi yang Bapak bilang lapisan apa namanya aluminiumnya gitu kan yang membungkusnya. Kemudian ada tembaganya gitu. Nah, kalau kabel koaksial, kalau kabel twin lead ini tadi dia hanya langsung ke kabel ini pembungkus utamanya, kemudian lapisan aluminiumnya itu tadi, kemudian langsung ke inti kabelnya. Langsung ada lagi apa namanya pembungkusnya lagi baru kabelnya gitu kan. Nah, kemudian kita masuki jenis kabel yang berikutnya yaitu
kabel twisted pair. Kabel multikonduktor. Di sini Bapak akan menjelaskan mengenai kabel multikonduktor. Jadi kabel multikonduktor ini adalah sebuah kabel listrik, ya bisa digunakan untuk peralatan AC maupun DC yang memiliki lebih dari satu konduktor gitu kan, bisa 2, bisa 3, bisa juga 4 gitu kan. Jadi dia tuh bisa macam-macam gitu. Contohnya seperti ini gitu kan, seperti ini tadi. Nah, ini adalah jenis kabel multikonduktor karena dia isinya lebih dari satu. Bisa dilihat kan, di sini ada 2. Iya, Pak. Nah, ini adalah jenis kabel multikonduktor gitu kan. Nah, ada yang 2, ada yang 3, dan ada yang 4 itu biasanya. Baik, kemudian kabel koaksial ini sendiri. Kabel koaksial ini sendiri adalah jenis kabel yang biasanya digunakan untuk menghubungkan frekuensi. Untuk kabel frekuensi ini biasanya digunakan pada sebuah antena. Ya, untuk mencari sebuah rangkaian frekuensi gitu kan. Ini kabel koaksial nih untuk antena, biasanya seringan tuh antena TV gitu kan. Jadi kalau adik-adik semua gitu kan, anak-anak Bapak semua nih ibarat ingin mengetahui kabel antena tuh kayak mana bentuknya, potong aja kabel antena di rumah gitu ya kan. Terus dilihat, oh pasti kayak gini yang kayak Bapak bilang tadi, bentuknya seperti ini. Kemudian dia ada dalemannya, ada inti tembaganya. Kemudian kabel fiber optik. Nah, ini kabel fiber optik ini yang lagi berkembang pada saat ini, lagi banyak dikembangkan oleh dunia industri ataupun dunia usaha yang bergerak di dalam bidang telekomunikasi. Walaupun Bapak dengar Bapak mendapatkan informasi kemarin ketika Bapak mengikuti seminar bahwasannya kabel fiber optik ini sendiri juga akan dikembangkan oleh pihak PLN gitu kan, namun masih dalam tahap pengkajian gitu kan. Cuman yang umumnya itu kabel fiber optik ini digunakan pada sebuah media industri telekomunikasi pada saat ini. Jadi penjelasan mengenai kabel fiber optik itu sendiri yaitu kabel yang terbuat dari serat kaca atau plastik yang halus yang dapat mentransmisikan sinyal cahaya dari satu tempat ke tempat lainnya. Sumber cahayanya dapat berupa sinar laser ataupun sinar LED. Diameter kabel serat optik sekitar 120 mikrometer. Jadi ukuran kabel fiber optik ini jauh lebih kecil dibanding kabel seperti ini yang twisted pair ini, lebih kecil lagi dia. Dan itu dia terbuat dari kaca gitu kan. Untuk menyambungnya pun juga memerlukan ketelitian khusus dan orang-orang yang sudah kompeten dalam bidangnya. Sayangnya Bapak tidak ada tentu bahannya karena memang susah mendapatkan kabel ini kalau bukan orang-orang yang bergerak di bidang telekomunikasi gitu kan. Cuma nanti Bapak akan usahakan ke Prodi TKJ, nanti Bapak akan minta mana tahu mereka punya kabel ya kan. Jadi biar anak-anak Bapak juga mengerti dan juga tahu gimana bentuknya ya kan. Pasti penasaran ya kan. Iya, Pak. Kemudian kita masuki di sini Bapak akan melanjutkan mengenai penjelasan dari sebuah kabel ribbon. Jadi kabel ribbon ini sendiri adalah jenis kabel yang biasanya disebut dengan sebuah kabel pelangi karena dinamakan kabel pelangi karena warnanya warna-warni warna jenis kabelnya. Dan biasanya diaplikasikan pada perangkat elektronik digital. Biasanya sering digunakan pada proyek-proyek yang berkaitan dengan teknik Arduino maupun proyek-proyek lainnya. Namun biasanya di beberapa perangkat elektronika tertentu biasanya ada juga menggunakan kabel ribbon ini sebagai kabel ininya penghubungnya. Cuman yang paling umum adalah biasa digunakan pada proyek Arduino. Kok ini yang 2 orang nih pada off cam nih. Nah,
Herdi mana nih? Opcam dia. Herdi, Memang bandel itu, Pak. iya Bapak lihat dari tadi Opcam. Kamu dari mana? Dari German tadi, Pak. Pukulnya kepala itu, Pak. Kenapa nggak bilang dulu ya? Aduh, dari tadi saya perhatikan kamu Opcam terus. Iya, Pak. Maaf, Pak. Dari German. Pak. Jadi anak-anak Bapak semua kan udah Bapak bilang tadi selalu on cam gitu kan. Kalau memang ada yang keperluan bisa izin bertanya. Paham kan? Soalnya Tampak. kita Maaf, Pak. Maaf, Pak. kita kan kelas Dir. kita kan kelasnya online. Jadi jangan inilah apa namanya, nggak manfaatkanlah waktu kita ini tadi gitu kan. Oke, jangan ada lagi yang gitu ya. Ya, Pak. Maaf, Pak. Baik, kita masuk di kabel yang terakhir, kabel twisted pair ini tadi. Jadi kabel twisted pair kabel pada dasarnya merupakan sepasang kabel tembaga yang diputar bersama-sama berbentuk spiral dan dibungkus dengan lapisan plastik. Kemudian twisted pair kabel ini pada dasarnya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu kabel UTP atau unshielded twist pair dan STP atau shielded twist pair dengan diameternya yaitu sekitar 0,4 mm hingga 0,8 mm. Jadi seperti ini bentuknya ya, kabel twisted pair tadi. Jadi ini adalah tembaga, isinya tembaga TV kecil dengan dimensi 0,4 mm. Baik, itu tadi adalah mengenai jenis-jenis kabelnya. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kok pada diam ini? Disuruh bertanya diam. Nanti dikasih tugas nggak tahu. Katanya belum dijelaskan. Coba bertanya dulu kalian. Saya mau bertanya, Pak. Ya, pada Fadli. Kayak Fadli lah, rajin Bapak lihat aktif dia gitu di kelas kan. Dari awal tadi dia bertanya gitu kan. Kalau bisa yang lain gitu, aktif gitu bertanya ya. Silakan Fadli, mau bertanya tentang apa Fadli? Kabel twist pair ini biasanya di mana nih, Pak? Dipakainya. Nah, gitu. Jadi kalau kabel twist pair ini tadi biasanya digunakan pada sistem jaringan penghubung apa nih namanya untuk komputer, biasanya lebih diutamakan pada komputer gitu kan. Untuk jenis kabelnya ini tadi dia penghubung dari komputer satu ke komputer selanjutnya gitu kan, dia menggunakan ini kabel twisted pair ini tadi karena apa namanya, dia ibarat sebuah kabel untuk menghubungkan antar koneksi sebuah komputer ataupun laptop gitu. Sudah bisa dipahami tadi? Oh, iya, Pak. Yang lain gimana? Bisa. Yang lain gimana? Ada yang mau ditanyakan? Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, baik. Keadaan. Yang mau saya tanyakan itu, Pak, kabel yang di tiang listrik itu termasuk ke dalam kabel apa ya, Pak? Kalau, oh ya, baik. Untuk kabel yang ada di tiang listrik itu adalah jenis kabel apa namanya, kabel transmisi ya kan. Jenis kabelnya oh enggak tertera di buku, nanti kan sudah Bapak share bukunya tuh kan, ada nanti kamu baca gitu kan. Cuman gambaran umumnya saja gitu kan, kabel yang ada di tiang listrik itu adalah kabel penghubung transmisi, baik transmisi menengah, transmisi tegangan tinggi, transmisi tegangan menengah, dan transmisi tegangan rendah. Dan kabel itu tadi memiliki tegangannya masing-masing gitu kan. Jadi kalau dia yang ada di tiang listrik yang biasa kita sering dijumpai untuk di kampung-kampung gitu kan, itu tegangannya itu ada yang dari 20 kV sampai 380, kemudian diturunkan lagi menjadi 220. Kemudian kalau kita sering melihat tower ataupun sutet, kalau kita anak tekniknya jangan bilangnya tower, enggak. Ya ini dia. Kita harus ngomongnya pakai bahasa teknik yaitu sutet. Sutet itu kepanjangan dari saluran udara transmisi tegangan tinggi. Nah, itu tegangannya
dari mulai 15 kP, 15 kilovolt sampai 500 kilovolt gitu kan, tergantung dari transmisinya. Baik pada saudara Aan, baik pada Aan sudah dimengerti? Mana Aan tadi? Aan sudah dimengerti? Sudah Pak, sudah Pak. Oke, baik. Kalau sudah dimengerti. Jadi ini adalah beberapa contoh kabel nih yang kita punya di lab. Nah, ini kabel ini adalah kabel yang digunakan tadi yang nggak bilang untuk jaringan transmisi rendah. Ya kan? Ini kabel 220. Jadi kabel ini kan yang akan dipasangkan nanti ke kabel di tiang listrik yang tegangan 380. Nanti akan disalurkan masuk ke kWh meter yang ada di rumah dengan menggunakan kabel ini. Nah, bentuk kabelnya seperti ini. Bisa dilihat. Bisa, Pak. Nah, kabel ini sendiri adalah kabel yang apa namanya, dia nggak terbuat dari tembaga, melainkan dari aluminium. Makanya harganya pun murah. Kemudian ada ini kabel instalasi. Kabel instalasi ini yang ukuran 1,5 mm. Kemudian ini juga sama. Pasang ini biasanya merah hitam, kemudian merah hitam, merah biru adalah standar Herdi pengguna. tidur Pak. Apa? Herdi tidur tadi Pak. Herdi Enggak ada, Pak. dari Tidur tadi. Fadli nih. Kayak enggak ada, Fokus, Pak. fokus. Bentar lagi selesainya pembelajaran kita. Fadli bangke. Oke, fokus ya, fokus. Oke, Begini Pak, nih, fokus, Pak. Fadli yang tidur tadi itu, Pak. sudah. Nggak ada Pak. Tidur dia Pak. Lagi Bapak lagi jelasin tidur dia Pak. Udah. Lagi. Nggak ada. Udah, jangan diulangi lagi ya. Bentar lagi waktu kita udah mau habis loh. Sedikit lagi penjelasannya ini. Fadli ini mengganggu memang, Pak. Mau habis kuatnya. Sudah, Herdi. Oke, Pak. Bapak. Lanjut, Pak. Baik, nah ini pun juga sama jenis-jenis kabel, cuman yang ini serabut. Seperti ini penampakannya. Jadi dan masih banyak lagi jenis-jenis kabelnya gitu kan. Jadi Bapak di sini memberikan tugas kepada kalian untuk menganalisis jenis-jenis kabel yang ada di toko bangunan. Dan nanti kalian kalian bawakan salah satu contoh kabel yang sudah kalian analisis tadi. Bisa dimengerti? Bisa Pak. Bisa, Pak. Itu kapan pengumpulannya, Pak? Hari Kamis, kan kita Kamis masuk lagi untuk mata pelajaran distribusi ya, kalau nggak salah. Oh, iya, Pak. Iya, Pak. Jadi Bapak minta kalau bisa belajar, kalau kita lagi tatap muka seperti ini walaupun virtual, janganlah macam tadi ada yang tidur, off-cam gitu kan. Begitu kalau ada yang nggak dimengerti ditanya gitu kan, jangan diem-diem aja. Kayak Padli kan, Bapak lihat rajin dia bertanya gitu kan. Kalau yang lain ini diem-diem aja gitu kan. Nanti kalau kasih tugas ngomongnya nggak tahu gitu kan. Jadi berhubung waktu kita sudah mau habis, itu saja. Bapak minta untuk pembelajaran berikutnya agar lebih aktif lagi gitu. Ya, kalaupun mau ke kamar mandi, bilang gitu kan, izin, jangan jangan off cam gitu kan. Terus nanti Bapak bingung, kamu ini mau belajar atau apa lagi tidur gitu kan. Jadi pahami semua anak-anak Bapak? Maaf. Tugas minggu lalu, Pak. Gimana, Ya, Pak? Pak. Apa, juara? Untuk tugas minggu lalu, Pak. Tugas minggu lalu dikumpulkan melalui Google Classroom aja ya. Nanti Bapak buat kotak pengirimannya. Baik, Pak. Oke, sudah? Baik. Makasih juara sudah diingatkan. Ya, bagus. Sama-sama. Kayak juara. Jangan kalian tentang gurunya diem terus. Tugasnya Tunggu kan nanti nggak mau malam ya. dikumpulkan. Tunggu nanti malam. Oke, sudah kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang anak-anak Bapak semuanya. Siang, Pak. Selamat Selamat siang, Pak. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker dan mencuci tangan. Pak nggak berdoa Pak. Oh ya, lupa Bapak. Pada Padli, silakan pimpin doanya. Kayak Aan aja Pak yang pimpin doa nih Pak. Diam-diam aja dia Pak. Oh iya, iya. Tuh, Kita oke dengar enggak tuh? suaranya dong, Pak. Baik, pada Aan. Aan, bawa doa dulu Aan. Biar cepat. Kalian Baiklah. Untuk mengakhiri pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Bapak ulangi lagi kalau gitu ya, salamnya. Baik, kita sudahi pembelajaran kita pada siang ini. Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan jangan lupa tugas-tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Dan apa namanya, kalian jaga diri baik-baik ya. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang semuanya. Yang Selamat Pak. siang, Pak. Selamat siang, Pak. Oke, Bapak off cam ya, Bapak keluar dari kelasnya. Oke, Pak.